Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلفة هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري نفع الله به وبعلومه قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعني درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kita sampai kepada babul ilm, bab yang menerangkan tentang al-ilm, yaitu ilmu. Di kitab ini pertama disajikan firman Allah sebagai dasar pertama pentingnya ilmu. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala dat yang maha tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, amanu, di antara minkum, di antara kalian semua, walladzina utul ilma, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Apa yang diangkat oleh Allah? Yaitu derajat kemuliaan di sisi Allah. Jadi kalau dari ayat ini, orang yang akan diangkat derajat epamolje sareng Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah fid dunya hatta al-akhirah, dua dari ayat. Yang pertama amanu, orang yang beriman kepada Allah, hatinya diselimuti dengan rasa takut kepada Allah, hatinya diselimuti dengan rasa iman dan yakin kepada kebesaran Allah. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, oleh karena itulah ini penting bagi kita semua, dua kenikah. Iman, ayo selalu gali, tingkatkan kepada Allah. Jangan sampai ragu atas kebesaran Allah. Nomor dua, gali ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu kak dinto pakon sare, walaupun sudah kita lanjut usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari keluar dari rahim ibu hingga yang kigak dinto sebelum kita pulang ke hadirat Allah ke kuburan. Nyari ilmu. Jadi ilmu ini kan tak kudu formal, ada di kelas bodoh pesantren bunten. Kita ngaji setiap subuh. Ini mencari ilmu. Bodoh pengajian dimanapun saja datang untuk niatkan mencari ilmu. Karena itulah yang akan mengangkat derajat manusia di hadapan Allah. Nabi Adam diangkat derajatnya lebih istimewa. Kehormatannya dijaga daripada malaikat. Karena Nabi Adam di dalam kepribadiannya ada seperangkat ilmu pengetahuan. Nah, inikah yang membedakan. Makanya orang yang di ilmu tak ada pun orang yang di ilmu. Qala Allah Azza wa Jalla,
Wa qala Allah azza wa jalla, dan berfirman siapa Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Nah, adakah satu pertanyaan yang membuat perbedaan antara orang si andi ilmu dan orang si tak andi ilmu. Tantona tak ada lah. Orang si andi ilmu terceta pasti tengkih daripada orang si tak andi ilmu. Lah nikah pentingnya kita belajar terus menerus. Pentingnya kula pun panjenengan nyari ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja, dan ada sebuah hadis yang dikeluarkan Ibnu Abdul Bar an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ayatnya landasannya bahwa orang mencari ilmu nih kan wajib dan diangkat derajat oleh Allah. Ini sekarang hadisnya. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma, carilah engkau ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Sin ini ke Cina. Cina zaman Rasulullah bukan persoalan bukan tumpuan pusat ilmu agama benih, tapi memang tumpuan peradaban perekonomian waktu itu. Fokus je. Jadi cuman akan jeng Nabi Cina ni kau cek fokus pun. Peradaban ekonominya fokus. Nah, makanya ben Rasulullah pakon nyare ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya tidak hanya agama. Jadi kula pun panjenengan ni pakon nyare ilmu Allah ni kan luas. Tidak hanya ilmu agama. Mun ilmu agama mak suruh nyare ka Cina. Ya kakan jeng Nabi pusat ilmu agama. Lah nikah karena waktu itu di zamannya Nabi Cina peradabannya pun bagus, Pak. Nah, sampai saat ini coba Cina bagus peradaban ekonominya, menguasai pusat perekonomian sedunia. Cina. Nah, makanya kalau kita mau cerdas belajar tentang ilmu perekonomian. Lah, sangkun ban Kanjeng Nabi carilah ilmu bagaimana menata kehidupan dunia. Nah, biar seimbang audit nih kan. Nah, ini kan pentingnya kita mencari ilmu nih, walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya kemanapun saja. Nah, kenapa? Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Alasannya adalah karena mencari ilmu faridah, yaitu wajib. Benih sunnah wajib ala kulli muslimin, yaitu atas orang-orang Islam. Jadi kalau panjenengan saya ngaku Islam wajib hukum menyari ilmu. Benih sunnah tapi wajib. Nah ini kan mencari ilmu. Nah, ilmu ni kamu fokus ni. Jangan mana ilmu. Orang ni kamu tak ada ilmu kita bisa. Nah ini perbedaannya. Wad-Dailami an Ibnu Abbas, hadis dari Imam Dailami an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jalur sanadnya. Talabul ilmi sa'atan. Nah, ini kan perbedaan orang yang di ilmu. Talabul ilmi sa'atan. Talabul ilmi, orang mencari ilmu sa'atan 1 jam. Sejam. Khairun min qiyami lailatin. Lebih fokus dari menghidupkan qiyamul lail seluruh malam. Mbian Joko mulai dari kolpetok tak tedung awirit le ibadah ibu do wirid sampai semalam suntuk ke sopu berempat jam nyari ilmu mari sopu tak ada pak sejam nih kan paling setengah jam. 1 jam lebih fokus dari seluruh malam dihidupkan dengan ibadah. Coba. Gawat nih, gegek nih.
Ilmu ni sajam. Coba. Biar tak kira kuat sama alam ibadah. Mau ngintangin kuat. Mau ibadah coba tahu sama alam je. 2 jam lah, 2 jam. Kalau 12 terus tawang kok nekuk tasbih. 5 menit ngaltok tasbihnya. Hadam matengki bani nyidah. 2 jam, yuk 3 jam. 3 jam coba. Tahu mau sorong ngintangin, buah fenta, ada. Nama jam lalap masuk. Nah, tapi 1 jam, 1,5 jam sorong nekuk tasbih. Ailang. Awalang ngambon nego. Awalang. Lah, nikah coba. Nyari ilmu saat 1 saat 1 jam lebih fokus dari nikah. Coba apa yang mau kita cari? Makanya orang-orang si ahli ilmu ni tak pati jangan alam tak. Orang-orang si ahli ilmu ni tak pati jangan apa. Nyari ilmu apa? Baca kitab 2 jam 3 jam pula lebihan dari semalam suntuk. Orang mon ajar nyari ilmu. Lah ni kan makanya jaga aja. Mari sopo ngaji 1/2 jam. Nah, jaga aja. Walaupun pondok seterondok, jaga aja karena kenikah pas tak ngaji, pas tak jaga malam kan pas tak oleh sekali bonus. Tak sengka jaga malam tapi ngaji jaga bisa menopang kenikah kabeh. Wa talabul ilmi dan mencari ilmu yauman 1 hari kelak 1 jam. 1 jam pun pada kan semalam suntuk ibadah lah. Wa talabul ilmi dan mencari ilmu nyari ilmu yauman 1 hari sehari. Pada nari ke sekolah kon petok kon 2 boleh. Khairun min siyami 3 ashhurin. Nikah lebih fokus dari puasa berturut-turut 3 bulan. Nyari ilmu sehari. Sehari penting nyari ilmu. Nikah lebih fokus dari puasa 3 bulan. Lebih bagus benih pada lebih fokus. Berarti derajat orang andi ilmu nikah lebih tinggi dipanggil yang lainnya. Makanya istimewa orang si andi ilmu. Di dalam hadis yang lain wa Tirmidzi dari Imam Tirmidzi an Sakhbarah dari Sakhbarah man talabal ilma barang siapa yang mencari ilmu kana kafaratan lima madha berarti dia sudah melakukan penebusan dosa yang telah lalu. Jadi kalau panjenengan mau nyari ilmu sabara tu sana bagus teh Allah. Dia istimewa pokok orang andi ilmu dia istimewa. Malaikat ben iblis suruh sujud karena andi ilmu. Nabi Adam. Coba, mau tak andi ilmu, tak kira surah sujud. Nah, makanya mulia orang si andi ilmu. Oleh karena itulah, kula pun panjenengan ngajak sen pusen, bodoh majlis taklim tak mentari, cek peleng. Si penting ada ilmunya. Lah nikah penting kula pun panjenengan. Nah, nikah lagi. Wa Ibnu Asakir hadis dari Ibnu Asakir wa Dailami dan Imam Dailami an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma napa hadisnya khayyira Sulaimanu alaihi salam khayyira ditawarkan Sulaimanu kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bainal mali wal mulki wal ilmi antara mal nikah harta wal mulki kekuasaan kerajaan wal ilmi dan ilmu. Nah, jadi Nabi Sulaiman berkusti Allah beri taberan beri telokan. Sulaiman ya telere mal harta nomor 2 kerajaan kekuasaan nomor 3 ilmu. Napa yang dilakukan Nabi Sulaiman fakhtar al ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Tak milih harta, tak milih kerajaan. Karena milih ilmu, fa'uqtiyal mulka wal malu li ikhtiyarihil ilmah.
maka beki kerajaan, beki kekuasaan, beki harta karena memilih ilmu. Coba Nabi Sulaiman, cek sehingga Nabi Sulaiman tak milih ilmu, beri tawaran milih kerajaan, tak kira andik pasukan. Jin tak kira andik. Kebon-kebon tundukkan Nabi Sulaiman, tak kira. Karena Nabi Sulaiman dipilih memilih ilmu, maka beri kerajaan. Soki Nabi Sulaiman. Kerajaannya. Sampai Ratu Bilqis anika tertarik kepada Nabi Sulaiman. Loh, soki. Nabi Sulaiman, kerajaan teti raja, hartana banyak, ilmu banyak. Lah nikah. Makanya dari nikah, mon orang mele ilmu, beki kapi mas. Tercetu tengki, tunyana hartana akili. Nomor 2, beri kekuasaan. Dan kuste Allah. Ini barokahnya ilmu. Lenikah. Wan panceningan mele kama. Surat waki ben surat tanah. Ya? Masih benyaan surat tanah masih. Ben surat waki abid sesokio wah. Mun surat tanah sakecek kor jual lagi. Masih benyaan surat tanah masih. Boleh macam surat Yasin, tak mungkin aja. Surat waki aduh abid sesokio ke. Mun surat tanah sakecek wah. Lah ini pada fokusan surat waki kita lapar je lah. Anika Nabi Sulaiman beri pilihan milih ilmu. Makanya orang yang milih ilmu akili terus menerus barokana ilmu. Hartana beri, kekuasaanna beri kapi. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan pacakang terus nyari ilmu. Kita semangat walaupun pun sepuh. Oh, karena kini kita ada batasan orang nyari ilmu sampai sebelum mati nyari ilmu. Sebab kita ni kamu kini ke ilmu kita apa? Orang kata kak berpuluhan tahun dengan ilmu duki kini karena luas ilmunya Allah. Ini kan sebagian kecil saya pelajari kita. Nama boleh kita kecil ngaji setengah jam. Paling sejam, ini. Tapi mun istiqomah insyaallah walaupun sakuni menjadi keberkahan, manfaat bagi kita setuju. Moga-moga sekadar nikah tapi istiqomah, moga-moga barokah asal Allah Subhanahu wa taala kita keluarga sanak foto terjadi orang-orang min ahlil ilmi, orang yang senang nyari ilmu bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.